Halo guys, balik lagi di channel Alex Makan. Hari ini merupakan hari yang cukup spesial karena this will be my last weekend untuk orang yang berusia 20-an. I will be 30 soon. Kayak minggu depan aku akan masuk ke usia 30. Momen yang cukup menyeramkan bagi semua orang ya, kayak orang belasan ke 20, terus kayak 20-an ke 30. Itu transisi yang menurutku cukup luar biasa. Jadi kayak aku semi deg-degan gitu melepas status sebagai cowok berkepala usia kepala dua. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sedikit sih soal what I feel, apa sih yang tak rasakan. Ini kok sulit ya, apa yang aku rasakan ketika aku mau masuk ke kepala tiga ini, transisi-transisi seperti apa yang sudah mulai berjalan, dan poin-poin apa aja yang jadi highlight pentingku sih untuk saat ini. Hari ini kita ditemenin 2 porsi fast food. Kita sedikit sehat hari ini. Meskipun nggak sehat-sehat banget ya, fast food ini kan gorengan, tapi aku juga nggak tahu gimana mereka bikin gorengan jadi kalorinya rendah. Ini kalau nggak salah cuma 370-an, ini 400 kalori gitu ya. Kentang, burger, nasi ayam total 800. Kayak makan siang nasi padang mungkin ya jatuhnya ya. Udah sama ini sausnya juga. Aku pernah coba dulu sekali dan kayak rasanya sih rada ya begitulah. Tapi ini aku mau coba beberapa varian lainnya juga. Kita coba kentangnya dulu. Ini kentangnya oglak-aglik, nggak kayak kentangnya McD ya. Kalau kentangnya McD kan jelas banget kayak kriuk-kriuk bermicin gitu. Oke. Kentang ini bukan kentang kayaknya. Enak sih, tapi nggak kayak ekspektasiku. Coba lagi. Burgernya juga lumayan. Jadi emang satu hal yang aku rasakan ketika aku belakangan ini 2 tahun terakhir, itu aku mulai merhatiin kalori di makanan gitu. Kayak waktu aku beli cemilan, hal yang pertama aku cek itu packaging belakang. Kan biasa ada tulisannya ya, kayak berapa jumlah kalori, berapa jumlah gula gitu. Apalagi kayak aku udah masuk di usia-usia metabolisme gitu, nggak kayak dulu yang aku mau makan KFC seminggu 7 kali ya nggak apa-apa gitu ya. Sekarang KFC paling seminggu sekali, sebulan sekali, minumnya juga kadang ganti Aqua gitu ya. Dan itu kayak udah jadi kebiasaan sekarang. Jadi kayak kalau aku beli susu, dulu itu aku paling nggak suka susu yang putih, yang apa sih, full cream ya, yang pokoknya yang biasa gitu ya, nggak ada rasa-rasa. Tapi sejak belakangan aku jadi suka, karena satu, kandungan gulanya yang paling kecil, dan dua, lidahku udah mulai bisa toleransi gitu. Plus kalau minum-minum juga, kalau ke resto dulu itu aku selalu pesen es teh manis, gak pernah enggak, pasti yang manis-manis. Sekarang ya es teh tawar, oolong tea gitu ya, Chinese tea itu kayak mulai berubah gitu. Even kayak minum boba-boba itu aku udah kayak jarang banget. Kalaupun pesen pasti mintanya quarter sugar gitu, seperempat. Apalagi waktu aku pernah kerja di perusahaan boba gitu, terus begitu aku tahu kan kandungan gula pada satu gelas boba itu kayak oh my god, shit. Ini hambar guys, kita coba. Ini nasinya juga pakai brown rice, jadi harusnya rendah everything. Aku pakai tangan aja deh, udah cuci tangan tadi. Aku kira nggak ada tulangnya, ternyata ada.
enak sih, tapi mungkin ini bukan makanan yang aku bakal sering-sering pesen. Memang kadang itu kalau makanan kalau kita mau lagi pengen cari healthy food, mendingan sekalian cari yang bikin dosa gitu ketimbang makanan nanggung. Ini tuh kayak ini kan ayam goreng, ini burger. Orang pasti ekspektasinya itu rasanya enak, kriuk crunchy, berlemak, berdaging. Rasanya kuat. Ini itu kayak KFC hambar. Enak sih, cuma kayak nggak bakal sering-sering pesen ini. Kecuali lagi pengen pura-pura makan sehat gitu. Coba cocol saus. Nah, selain perihal cara milih makanan, yang paling kelihatan berubah juga itu aku merasa regulasi emosi. Itu kalimatnya terlalu berat kali ya. Reaksi gitu. Itu juga. Ya, cara aku bereaksi pada sesuatu. Jadi waktu aku masih 25, 26, 27, even waktu aku 27, aku itu orang yang cukup impulsif dalam menanggapi sebuah isu gitu ya. Kayak emosiku cukup meledak-ledak. Jadi kayak ketika ada sebuah perdebatan di kantor gitu apa, aku reaktif sekali mendebat seseorang, memberikan pendapat. Tapi semakin kesini aku jadi orang yang semakin bisa tenang gitu. Jadi aku kayak diem dulu, mikir, terus baru ngomong. Sampai malah jadi semakin lambat gitu ya. Bukan lambat ya, berpikir terlalu banyak gitu, jadi overthinking mungkin. Padahal kalau sebelumnya itu aku orang yang worry free, yang ceplos ya udah, lu nggak suka ya udah gitu. Aku nggak tahu itu karena usia atau karena pengalaman gitu ya, tapi itu yang paling kentara sih. Jadi kayak beberapa teman-temanku yang udah kenal cukup lama itu mereka bilang kayak aku sekarang jadi lebih careful malahan untuk beberapa hal. Jadi kayak at some point aku bisa habisin waktu cukup banyak kadang untuk hal-hal yang sebenarnya itu bisa cepat, karena aku benar-benar berusaha memastikan nggak ada resiko-resikonya yang akan muncul kalau aku milih A, milih B atau milih C gitu. Sambil nyoba burger. Puji Tuhan. Untung burgernya normal guys. Meskipun bahan-bahannya burgernya ini katanya sehat, tapi menurutku hampir nggak ada bedanya sama burger-burger yang kamu bisa dapetin di toko-toko lain kayak brand sebelah gitu. So buat yang lagi pengen burger rendah kalori, ini tuh kayak best deal deh. Kayak karena sausnya banyak, kejunya oke, dagingnya juga patty. Ini aku pesen yang ikan karena aku suka burger ikan memang dari dulu. Itu kalau waktu zaman McD yang zaman Bahula banget, itu aku selalu pesen fillet of fish. Itu kayak menu favoritku yang sempat hilang beberapa tahun. Jadi kayak aku sedih banget sih waktu fillet of fish itu hilang. Akhirnya muncul lagi, terus kayak Burger King jualan, semua jualan burger ikan. Dan ini tadi aku juga pas ke burger, pesennya ikan aja lah, kayak enak pakai saus tartar. And it tastes so good sih ini. Kayak dibandingkan menu ayamnya, aku prefer menu burger. Balik ke topik tadi ya, soal pertama dua. Jadi ya memang aku rasa progresivitas, perubahan itu karena aku juga orang psikologi, aku belajar beberapa teori perkembangan, teori-teori mengenai personality traits dan kawan-kawan. Kan memang manusia itu makhluk yang progresif ya, yang kita harus selalu berkembang. So kalau pikir-pikir lagi, perubahan personality atau kepribadian atau perilaku behavioral change-ku dari tahun ke tahun
ya itu bisa dijustifikasi gitu ya, karena memang justru aneh kalau misal perilakuku waktu umur 20 sama 30 masih sama ngeplek gitu ya, itu aneh banget, ada sesuatu yang something wrong itu menurutku. So it's normal sih ketika kita masuk ke fase yang baru, kita mengalami perubahan-perubahan dari cara berpikir, cara menerima sesuatu, cara menelaah sesuatu, sampai ke ujung-ujungnya kita jadi diri kita yang sekarang. Dan aku yakin nanti aku ketika masuk umur 35, 40, 45 and so on pun pasti ada perubahan juga sih, kayak secara core mungkin sama ya, core-nya nggak berubah, tapi untuk beberapa hal itu akan mengikuti dengan perkembangan usia. One last bite. Overall untuk burger, makanan sehat yang diolah dengan sehat gitu ya, ayamnya mungkin aku kasih nilai 7 sampai 7,5, karena mungkin kalau untuk makanan ayam olahan gini tuh kayak ekspektasiku pasti ada kulitnya. Even mungkin aku udah baca ya keterangannya ini nggak pakai kulit gitu, tapi tetap kan kadang orang lihat ayam goreng, wah ini harusnya crunchy berlemak gitu ya, jadi kayak aku terbunuh oleh ekspektasiku sendiri. But otherwise rasanya enak sebenarnya ayamnya, tapi mungkin karena baik lagi ini makanan sehat, jadi nggak bisa ekspektasi sampai gimana-gimana. Sedangkan kayak burgernya favorit, kayak aku 95% akan pesan lagi untuk menu burgernya tok gitu ya, karena memang enak. Saus tartarnya tadi aku kira bakal yang mayonya itu nggak ada rasanya gitu, ternyata tadi masih ada rasa gurih dan asamnya. File ikannya itu juga empuk, crunchy, jadi kayak bener-bener mirip sama burger ikan yang aku makan di tempat lain. Aku bukan orang yang bisa deskripsiin sampai rempah-rempahnya pakai apa, tapi menurutku rasanya enak gitu. Nggak kerasa kayak makanan sehat kan, kalau orang bilang makanan sehat langsung bayangannya tuh makanan-makanannya hambar, nggak berasa. Ini enggak, ini very good. Tapi untuk kentangnya memang sweet potato ya, aku tuh baru ingat tadi kayak dia itu pakai sweet potato. Aku kurang suka, mungkin karena dingin ya, waktu sampai tempatku udah kayak dingin banget, jadi kayak lembek gini ya, squishy ini, nggak ada kriuk-kriuknya sama sekali meskipun digoreng. So not my favorite, tapi burgernya bener-bener enak. Buat tehnya oke sih, I mean dia kayak bayangin pesen es teh manis yang gulanya dikit banget ya, kayak gitulah. Dia sih namanya slimming tea ya, aku nggak tahu ini benar-benar bisa nge-slimming atau cuma karena kalorinya kecil atau gimana. Betul, overall sih enak sih, kayaknya aku suka. Jadi kalau yang pengen minum yang manis-manis tapi lagi nahan gula, aku rasa pakai tehnya oke. Oh iya, satu lagi soal perubahan signifikan soal makanan ketika udah menyentuh usia semakin tua, makanku semakin sedikit. Emang kayak aku kemarin habis beberapa kali makan all you can eat, tahun baruan, ada acara kantor dan kawan-kawan. Aku notice banget, dulu itu aku kalau makan all you can eat bisa gila-gilaan. Oh, makan aice dimsum, oh beseknya bisa habis 20-an lebih. Sekarang kayak udah masuk besek ke-7, besek ke-8, kok udah gak kuat. Jadi kayak sekarang aku lebih prefer makan ala carte gitu, yang habisnya 100-150 tapi kenyangnya pas, ketimbang all you can eat 200 ribuan tapi kayak maksa makan gitu loh. Itu kayak perubahan yang paling kerasa juga dari segi makanan. Anyway, buat kalian yang mau cari makanan murah, makan enak tapi murah, kalian bisa cek di Traveloka. Sekarang masih lagi ada promo. Aku lupa kode promonya apa, biasanya ada langsung soalnya di pesanannya itu diskon 50%.
maksimal 88.000 kalau nggak salah, itu sampai hari ini, sampai tanggal 6. Terus kalau misalnya pengen yang pesan lebih cheap, aku biasa pakai Shopee sih, karena promo Shopee itu sekarang 60%, 25.000. Beberapa resto juga ada yang ongkirnya diskon 11.000. Jadi itu kayak penolong untuk anak-anak kos yang pengen makan di luar warteg tapi budget gitu ya. Kayak biasa aku cuma habis 20 ribuan. Even ada beberapa warteg yang masuk ke sana juga, jadi kayak bisa pesen banyakan buat 2 kali makan. Oke, sekian untuk video hari ini. Selamat menikmati minggu pertama, weekend pertama di bulan kedua tahun 2022. Nggak kerasa ya, time flies banget. Stay safe, kasus lagi naik banget, jadi jangan lupa pakai double masker kemana-mana. Hindari pergerakannya terlalu tinggi. Kalau bisa, kalau nggak kepepet banget nggak usah jalan-jalan. Tapi kalau mau harus jalan-jalan ya selalu pakai masker, kalau bisa double. Oke, kalau gitu semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya di minggu depan. Dadah!